Halo adik-adik, selamat pagi dan salam berjumpa untuk kita semua. Frater selalu berharap bahwa adik-adik sekalian dalam keadaan yang sehat. Nah adik-adik sekalian, hari ini kita akan masuk dalam materi yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Pada kesempatan ini juga, sebelum kita masuk dalam video pembelajaran kita, Frater terlebih dahulu akan memperkenalkan diri Frater. Pertama, perkenalkan nama Frater adalah Frater Dandi Papoto. Tempat tanggal lahir Desa Pangeran 20 Agustus 1998. Sekarang ini Frater tinggal di Sunari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng. Dan sekarang Frater adalah Frater tingkat 3 semester 5. Untuk itu sekarang Frater akan mengajar di sekolah SMP 13 Manado dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Sekarang ini kita akan masuk dalam video pembelajarannya. Siapkan diri kalian baik-baik dan selamat menyaksikan video pembelajarannya. Halo adik-adik, selamat pagi dan salam berjumpa lagi di kelas online kita ya. Frater selalu berharap bahwa adik-adik sekalian selalu berada dalam keadaan yang sehat. Adik-adik tentunya sudah mengerti bukan materi mengenai kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus dan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Karena itu, hari ini kita akan masuk dalam subbab yang ketiga dengan judul Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Yesus dalam mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah, ada kesatuan antara sabda dan karyanya. Ada kesatuan antara apa yang disabdakan oleh Yesus dengan karya-karyanya. Yesus tidak hanya bersabda, tetapi juga berkarya dalam mewartakan kerajaan Allah. Kesatuan antara sabda dan karya Yesus sedemikian rupa, sehingga kebenaran perkataan Yesus itu tampak dalam perbuatannya. Perkataan Yesus dinyatakan dalam perbuatannya. Adik-adik ada yang tahu kalau apa sih itu mujizat? Menurut Wikipedia, mujizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalnya. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Nah, adik-adik, Yesus bukan saja berbicara kerajaan Allah, tetapi juga memberi kesaksian tentang kerajaan Allah dengan tindakan-tindakannya. Memang ada kesatuan antara sabda dan karyanya. Ia tampil sebagai nabi, tetapi juga sebagai tabib. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila mana yang baik maupun yang jahat dapat hidup berdampingan dalam kebersamaan dan dengan penuh kesabaran, serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik, bukan malah mengucilkan yang jahat dan berdosa. Maka Yesus dekat dengan sesamanya, ia juga sangat terbuka kepada semua orang. Ia bergaul dengan semua orang. Allah sendiri bergaul dengan semua orang. Ia tidak membuat pengotakan dan kelas-kelas di antara manusia. Misalnya, kaya dan miskin, kulit hitam dan putih, rambut lurus dan rambut keriting, bahkan lain-lain. Yesus tidak mau merangkul hanya sekelompok orang dan menyingkirkan kelompok yang lainnya. Sehingga Frater berharap bahwa setelah mengikuti dan mendengar materi mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat, adik-adik sekalian dapat pertama, mampu menjelaskan Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Kedua, mampu menjelaskan tindakan dan mujizat yang dibuat oleh Yesus kepada manusia. Dan ketiga, mampu menjelaskan bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Sikap Yesus terhadap kaum pendosa. Bagi orang Yahudi, dosa itu menular seperti kuman. Tinggal serumah dengan orang jahat, apalagi makan bersama dengan mereka, berarti kena dosa itu sendiri menjadi orang berdosa.
Maka seorang yang saleh tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak saleh. Seorang Yahudi akan rusak namanya kalau berhubungan dengan seorang kafir. Kaum pendosa harus dijauhi, disingkirkan dan dikucilkan. Mereka tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Bahkan, Yesus mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Karena itu, adik-adik sekalian, Frater berharap agar supaya kita hidup di dunia ini selalu mencontohi tindakan dan perbuatan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Adik-adik sekalian, mari kita membaca Injil Lukas bab 19 ayat 1-6. Sikap Yesus mau bergaul dengan orang-orang yang berdosa dan najis amat tidak sesuai dengan adat sopan santun dan peraturan agama yang berlaku pada saat itu. Yesus telah menjungkir balikan peraturan-peraturan yang telah mapan. Ada 10 mujizat yang dibuat oleh Yesus loh. Yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Kedua, menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Ketiga, memberi makan 5.000 orang. Keempat, membangkitkan Lazarus dari kematian. Kelima, menghentikan angin topan di Danau Galilea. Keenam, menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Ketujuh, menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Kedelapan, berjalan di atas air. Kesembilan, menyembuhkan Bartimeus yang buta. Dan kesepuluh, mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Mujizat sebagai tanda kehadiran Allah. Dengan mengerjakan mujizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Tanda-tanda mujizat yang dikerjakan Yesus itu memperlihatkan bahwa dalam diri Yesus genaplah nubuat para nabi tentang Mesias yang kedatangannya telah janjikan kepada para leluhur Israel. Dalam Yesus mengerjakan mujizat dengan menjadikan segala-galanya baik. Adik-adik, mari kita membaca Injil Markus bab 7, bab 34-37. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Yesus menjelmakan pemerintahan Allah. Para penulis Injil menceritakan mujizat-mujizat Yesus guna memaklumkan bahwa Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan itu, tetapi ia sendirilah kabar gembira. Yesus sendirilah adalah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Mengapa Yesus membuat mujizat? Pertama, memberikan pintu tobat. Pada dasarnya, Yesus Kristus membuat mujizat adalah untuk mengajak orang-orang belum mengenal Tuhan agar segera bertobat. Pada zaman Yesus masih banyak orang yang mengenal Tuhannya lebih dalam. Atau dalam istilahnya, keimanan orang-orang saat itu masih bayi secara rohani.
Oleh karena itu, perlu adanya hal-hal yang spektakuler di dalam hidup mereka secara langsung. Jika diperhatikan secara seksama, hampir tidak ada mujizat yang ditunjukkan di depan murid-murid Yesus. Meskipun ada juga diperhatikan di depan muridnya, tetapi jauh lebih banyak yang di luar. Kedua, memberikan ketenangan. Jika kita memandang mujizat secara keseluruhan, maka Yesus bisa menjadi sumber ketenangan. Berbagai persoalan duniawi yang sering dianggap berat akan mudah jika dilakukan oleh Yesus. Dia akan menegakkan dari rasa khawatir dan dapat mengambil kekuasaan atas penyakit, tragedi, kekacauan, dan juga kematian. Ketiga, menunjukkan kuasa Tuhan. Sebenarnya poin ini memang tidak jauh berbeda dengan poin-poin sebelumnya, bahwa mujizat yang dilakukan Yesus seperti menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Manusia yang melihatnya diharapkan bisa menerima Dia yang mengenal kebenaran kepada rencana Allah yang semula. Manusia melihat mujizat itu juga diharapkan bisa dalam moral yang berkodrat ilahi dengan Yesus Kristus. Dan terakhir yang keempat, menyelamatkan umat manusia. Sama halnya dengan kisah Nabi Musa, Yesus menunjukkan mujizat agar dapat menyelamatkan umatnya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa Yesus dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Hal tersebut tertulis dalam Perjanjian Baru dalam Injil. Di dalamnya ada beberapa gambar bagaimana Yesus menyembuhkan beberapa umatnya hanya dengan beberapa kata saja atau hanya dengan meletakkan tangannya saja. Hal ini juga ada dalam Alkitab tentang kesembuhan orang sakit. Setelah adik-adik mengikuti materi yang ada, Frater di sini akan memberikan tugas. Pertama, jelaskan arti mujizat. Kedua, sebutkan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus berdasarkan kitab suci. Dan yang ketiga, jelaskan makna mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Karena itu, selamat mengerjakan. Adik-adik, sebagai murid Yesus, kita harus mampu meneladani apa yang telah dilakukannya, menyadarkan hidup kita kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan hidup kita. Dan kalau Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan belas kasih, kita pun juga harus mesti mampu berbuat belas kasih pada sesama, terutama mereka yang menderita, yang tersingkirkan, dan kurang mendapat perhatian. Wah, adik-adik sekalian, tidak terasa ya kalau pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Frater selalu berharap adik-adik telah menyimak materi mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Dengan demikian, berakhirlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Karena itu, Frater selalu mengingatkan kepada adik-adik sekalian, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, adik-adik jangan lupa mengikuti doa penutup untuk kegiatan belajar kita di grup WhatsApp. Karena itu, sampai jumpa minggu depan dalam video pembelajaran kita selanjutnya. Dah!